Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kewirausahaan, saya Fitri Hairani dengan NIM 2404516 dari Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membahas topik mengenai ide, gagasan, dan jenis usaha. Sebelum mempelajari peluang usaha, penting untuk memahami terlebih dahulu tentang konsep lingkungan yang berhubungan dengan aktivitas bisnis perusahaan. Lingkungan ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sendiri terbagi lagi menjadi lingkungan mikro dan makro. Yang pertama, lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi secara garis besar terbagi menjadi yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah segala hal yang terkait langsung dengan eksistensi dan aktivitas sehari-hari organisasi. Lingkungan ini memengaruhi kebijakan, program, dan denyut nadi organisasi. Contoh lingkungan internal adalah pemilik atau owner, pengelola, staf atau karyawan, lingkungan fisik organisasi, misalnya fasilitas gedung, peralatan. Yang kedua dari lingkungan organisasi yaitu adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang memengaruhi kegiatan operasional organisasi dan bagaimana organisasi dapat bertahan dalam menjalankan aktivitasnya. Lingkungan eksternal ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro. Lingkungan mikro yaitu lingkungan yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional organisasi seperti pelanggan pesaing, pemasok, dan mitra strategis. Yang kedua yaitu lingkungan makro, lingkungan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional, meliputi pembuat peraturan atau regulator, pemerintah, lembaga non-pemerintahan, masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hubungan organisasi dengan lingkungan bisnis, merupakan sistem yang tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Organisasi bisnis dan lingkungan membentuk satu kesatuan yang saling memengaruhi. Lingkungan dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat bagi organisasi bisnis. Sebaliknya, aktivitas organisasi juga dapat mengubah lingkungan sekitarnya. Secara umum, ada dua faktor lingkungan yang berpengaruh pada aktivitas bisnis. Yang pertama, lingkungan kerja, meliputi semua elemen yang relevan dan memengaruhi organisasi secara langsung, seperti pemerintahan, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, dan pesaing. Yang kedua, lingkungan sosial, meliputi tekanan-tekanan umum yang memengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Yang ketiga yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi sangat penting untuk dipahami karena memengaruhi kondisi bisnis secara langsung. Beberapa aspek penting dalam lingkungan ekonomi adalah yang pertama, sistem perekonomian. Perekonomian suatu negara dapat dikategorikan ke dalam sistem kapitalisme, sosialisme, atau komunisme. Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik dan pengaruh berbeda terhadap aktivitas bisnis. Yang kedua, produk domestik bruto atau PDB. PDB ini adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu periode tertentu oleh perekonomian nasional melalui faktor produksi domestik. PDB ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Jika PDB naik, berarti ekonomi negara mengalami pertumbuhan karena jumlah output meningkat. PDB per kapita adalah PDB dibagi jumlah penduduk yang menunjukkan kesejahteraan rata-rata penduduk. Selanjutnya, ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Neraca perdagangan positif terjadi jika nilai ekspor lebih besar daripada impor. Neraca perdagangan negatif yaitu terjadinya jika impor lebih besar dari ekspor. Selanjutnya, ada utang nasional. Utang nasional adalah jumlah dana yang belum dibayar pemerintah kepada kreditor atau pemberi pinjaman. Untuk mengatasi utang pemerintah, dapat meningkatkan pajak dan menjual aset utang atau bonds kepada masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan meluas di seluruh sistem ekonomi. Inflasi ini dapat merugikan karena mengurangi daya beli uang. Inflasi rendah yang kurang dari 5% per tahun dianggap sehat untuk perkembangan ekonomi. Inflasi tinggi dapat menyebabkan masalah sosial seperti pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya yaitu adalah resesi. Resesi adalah periode penurunan output ekonomi yang didukung oleh PDB real. Pada masa resesi, produsen mengurangi kebutuhan tenaga kerja sehingga pengangguran meningkat. Resesi yang parah dan berkepanjangan disebut depresi.
Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara, misalnya melalui pajak. Kebijakan moneter adalah pengendalian jumlah uang beredar dan suatu bunga oleh bank sentral. Pemerintah dapat menggunakan kedua kebijakan ini secara bersamaan untuk menstabilkan ekonomi yang disebut kebijakan stabilisasi. Yang keempat yaitu lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini mencakup pengetahuan, peralatan, metode kerja, sistem pengolahan, peralatan elektronik, komunikasi, perangkat keras, dan lunak yang digunakan di dalam bisnis. Teknologi ini dapat berupa teknologi produk, manufaktur, dan jasa, teknologi bisnis seperti sistem ERP yang membantu mengelola proses perusahaan secara terintegrasi, mulai dari manajemen, bahan baku, perencanaan produksi, manajemen pesanan, hingga laporan keuangan. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, dan keuntungan perusahaan. Yang kelima yaitu lingkungan hukum dan politik. Lingkungan hukum dan politik memberikan kerangka aturan yang mengatur aktivitas bisnis. Faktor hukum yang memengaruhi keputusan dan transaksi perusahaan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi bisnis dan hukum bisnis, aturan antitrust, pengaruh pemerintah terhadap aktivitas bisnis. Kebijakan pemerintah dapat mendorong atau menghambat investasi dan inisiatif pengusaha. Contohnya, pemberian tax holiday atau pembebasan pajak sementara untuk investasi tertentu dapat meningkatkan minat investasi. Sebaliknya, kenaikan pajak dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan karakteristik demografis masyarakat di lokasi usaha. Faktor ini memengaruhi pilihan dan selera konsumen yang dapat berbeda-beda dan berubah sesuai waktu dan daerah. Perilaku konsumen dan cara perusahaan menyesuaikan produk dan strategi pemasaran, meskipun lingkungan sosial budaya tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Manajemen harus memastikan aktivitas bisnis ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut dan bahkan dapat memperdayakan lingkungan untuk kemajuan usaha. Selanjutnya yaitu memunculkan ide gagasan berwirausaha. Wirausaha adalah orang yang mengembangkan produk dan bisnis baru dengan ide dan konsep inovatif, membutuhkan kreativitas serta kemampuan melihat tren dan pola pasar. Gagasan adalah inspirasi awal yang mendorong munculnya ide usaha yang kemudian dikembangkan menjadi karya cipta usaha melalui proses berpikir dan tindakan nyata. Peluang yaitu pengamatan, pengalaman, dan kreativitas dalam membaca kebutuhan pasar. Selanjutnya, sumber ide wirausaha meliputi pengalaman pribadi dan pengamatan kebutuhan pasar, perkembangan teknologi dan inovasi, peluang pasar dan tren konsumen, keterampilan, minat, edukasi, serta kolaborasi dengan orang lain. Selanjutnya, ide yang muncul sebaiknya diuji dalam skala kecil untuk mengantisipasi risiko dan memperbaiki konsep. Selanjutnya, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan membaca peluang, kreatif, dan gigih dalam menjalankan usahanya. Memilih produk yang tepat dan waktu yang tepat sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Dan faktor keberhasilan wirausaha ini meliputi kecocokan dengan diri sendiri, akses jaringan, dan potensi pasar yang menguntungkan. Selanjutnya, faktor penyebab kegagalan usaha, yaitu kurangnya kompetensi manajerial dan pengalaman, pengelolaan keuangan yang buruk, perencanaan usaha yang tidak matang, lokasi usaha yang tidak strategis, kurangnya pengawasan dan pengelolaan sumber daya, sikap kurang serius dan ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan, kegagalan dalam mengelola pertumbuhan dan transisi usaha. Nah, cara mengatasi kegagalan ini yaitu pelajari dan pahami usaha yang dijalankan secara mendalam, buat perencanaan bisnis yang matang dan tepat, amati perubahan pasar, dan buat strategi yang tepat juga, kelola sumber daya dan keuangan dengan baik, pahami laporan keuangan dan awasi kinerja karyawan, dan siap secara fisik dan mental menghadapi perubahan. Tingkatkan mental keagamaan sebagai landasan kehidupan usaha. Singkatnya, ide dan gagasan berwirausaha muncul dari kreativitas, pengamatan, dan harus diikuti dengan tindakan nyata dan perencanaan matang agar usaha dapat berhasil dan bertahan. Sekian dari saya Fitri Hairani pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.